Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Pak Iksan berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dalam keadaan daring seperti ini. Ya. Pada kesempatan kali ini kita menginjak ke tema yang baru, yaitu tema 5 mengenai pahlawanku. Subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPS dan bahasa Indonesia. Sumber pembelajaran yang Pak Ihsan sampaikan ini berasal dari buku siswa. Jadi anak-anak sambil menyimak video Pak Ihsan, anak juga membuka buku dan membaca buku siswa yang sudah Pak Ihsan bagikan. Mengingat waktu kita untuk berjumpa kurang lebih tinggal 2 minggu dan akan bulan Desember akan diadakan penilaian akhir semester. Untuk itu anak-anak harus belajar dengan giat. Jika ada kesulitan bisa tanyakan kepada Pak Iksan. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu anak-anak tahu tidak bagaimana perjuangan pahlawan ketika merebut negara kita dari penjajah? Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Simak materi berikut ini. Pada buku, coba perhatikan apa yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut. Gambar pertama itu adalah teman-teman menjenguk orang yang sakit, anak-anak menjenguk orang yang sakit. Yang kedua adalah mungkin ini gambar mencintai lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah membantu teman yang sedang kesulitan. Nah, dari ketiga contoh kegiatan ini terselip atau tersematkan, yaitu pengamalan nilai-nilai kepahlawanan yang kita lakukan pada kegiatan sehari-hari. Nah, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah memperingati Hari Pahlawan Nasional pada 10 November. Tanpa adanya pahlawan yang mampu merebut Indonesia dari tangan penjajah, tentunya Indonesia ini tidak akan merdeka. Masih ingat tanggal berapa Indonesia merdeka? Yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Jadi anak-anak sebagai generasi bangsa yang baik, berbudi luhur, bertanggung jawab, berani, kita harus meneladani sikap-sikap pahlawan yang dulu memperjuangkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka. Kalau sekarang tidak ada penjajah yang ke Indonesia, tapi kita harus melawan diri kita sendiri untuk tidak melakukan tindak kejahatan seperti mengejek teman, kemudian mencuri dan lain sebagainya. Dan kita tentunya harus memiliki sikap pahlawan, yaitu saling menolong, rajin membantu, kemudian ikhlas, berani, dan gigih. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Karena kita masih muda, tentunya kita harus bersemangat dalam
menjalani hidup dan mewarisi kegigihan para pahlawan pada zaman dulu. Oke, sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu mari kita membaca. Di buku siswa juga ada, yaitu mengenai Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Nah, di gambar di samping itu merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Ke paragraf selanjutnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kembali hidup aman dan sejahtera. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela. Ini sudah tak baca ya, ya. Nah, di gambar di samping itu adalah merupakan prasasti ya, peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti itu adalah sebuah dokumen atau pesan yang disampaikan melalui benda yang keras dan tahan lama. Seperti contoh ya, ini adalah pahatan yang dibuat di batu yang berisi pesan dari Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, lalu informasi apa yang kita peroleh dari bacaan tersebut? Yang pertama adalah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang pertama adalah membangun saluran Gomati dengan menggunakan aliran sungai Citarum untuk memperluas air ke seluruh kerajaan utama, mempermudah mata pencarian seperti petani. Keberaniannya dalam memimpin pasukan perang angkatan laut melawan bajak laut di Tarumanegara. Yang ketiga, Purnawarman memperbaiki aliran di daerah sungai Gangga di Cirebon dan memperlancar jalur sungai Cupu untuk pengaliran ke seluruh daerah kerajaan. Keempat, Raja Purnawarman memiliki sifat yang berani dan pantang menyerah. Dan yang terakhir adalah lahan pertanian mendapat aliran sungai sehingga petani tidak menderita dan bisa melakukan pertanian kembali. Nah, tugas untuk anak-anak hari ini adalah menceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan informasi tadi. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Jadi, intinya adalah menuliskan kembali inti dari cerita Raja Panji Segala Raja tadi. Oke, selanjutnya. Nah, di Indonesia tentunya tidak hanya Tarumanegara, kerajaan yang ada di Indonesia.
tapi ada banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Dan di Indonesia juga memiliki beragam kerajaan dari berbagai agama. Yang pertama ada dari kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, kemudian kerajaan Aceh ada di Aceh, kemudian kerajaan Tarumanegara ada di Bogor, kemudian kerajaan Majapahit ada di Jawa Barat, kemudian kerajaan Goa Talu ada di Makassar, dan masih banyak lagi ada kerajaan Kutai, Demak, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami kerajaan yang ada di Indonesia, simak video selanjutnya. Nah, mari kita cari tahu berbagai macam kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu. Bukti peninggalan kerajaan ini adalah 7 prasasti berbentuk yupa, tiang batu yang ditemukan di Kalimantan Timur. Pada yupa tertulis silsilah raja kerajaan Kutai, yaitu Kadunga, raja pertama yang kemudian dilanjutkan oleh Asmawarman, dan kemudian lanjutkan lagi Raja Mulawarman. Pada masa Mulawarman inilah kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya, masa keemasannya. Pada masa ini juga rakyatnya hidup tentram dan sejahtera hingga Raja Mulawarman mengadakan upacara kurban emas yang sangat melimpah. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha berdasarkan prasasti Kedugan Bukit. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi dengan raja bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Nah, gambar di samping ini adalah gambar ilustrasi dari Raja Balaputra Dewa, dan yang gambar yang sebelah sini adalah ilustrasi kerajaan Sriwijaya pada zaman dahulu. Nah, berikut ini adalah perjuangan yang diberikan oleh Raja Balaputra Dewa, yaitu yang pertama adalah membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Yang ketiga, Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan wihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Dan yang keempat adalah perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani tegas dalam memimpin. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada 1293 Masehi. Kekuasaan Majapahit meliputi Semenanjung Malaka, Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Filipina. Kerajaan ini mencapai kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan patihnya, yaitu Patih Gajah Mada. Kejayaan Kerajaan Majapahit diabadikan dalam kitab Nagara
agama. Ya, contoh ini adalah gambar ilustrasi dari Kerajaan Majapahit, dan di gambar di samping adalah ilustrasi dari Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara yang sudah Pak Iksan bacakan tadi. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Terletak pada Jawa Barat. Bukti peninggalan kerajaan ini adalah 7 prasasti, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghyang. Kerajaan ini mengalami masa keemasan pada pemerintahan Raja ketiga, yaitu Purnawarman, seperti yang cerita di awal tadi. Nah, berikut ini adalah contoh dari prasasti Ciaruten ya. Dan ini adalah ilustrasi dari gambar Raja Purnawarman. Oke, selanjutnya ada Kerajaan Guatalo. Kerajaan Guatalo merupakan kerajaan bercorak Islam yang terdapat di Makassar, Sulawesi Selatan, didirikan oleh Tumanurung pada tahun 1300 Masehi. Raja Goa yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin yang diberi gelar ayam jantan dari timur. Perjuangan apa yang telah dilakukan Sultan Hasanuddin? Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Yang kedua adalah beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahan untuk membela kemerdekaan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Nah, contoh gambar berikut adalah ilustrasi dari Sultan Hasanuddin dan Kerajaan Guatalo. Ya, selanjutnya ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan bercorak Islam yang ada di Pulau Sumatera. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Wilayah Kerajaan Aceh Darussalam mencapai Pahang, Perak, dan Kedah yang terdapat di Semenanjung Malaka. Peninggalan dari kerajaan ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman Aceh yang sampai sekarang masih dapat digunakan, dan bahkan ketika terjadi tsunami pun di tahun 2006 masjid itu tidak roboh sama sekali. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Nah, dari materi tadi, apa yang perlu kita teladani dari pahlawan? Ya, tepat, yaitu sikap yang berani, pantang menyerah, gigih, ikhlas, dan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Dan kita tentunya harus memiliki sifat kepahlawanan. Kepada siapa kita tuju? Yaitu kepada semua orang ya. Nah, selain sikap yang perlu kita teladani, kita juga sudah belajar mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Nana belajar ya, jangan
males, tetap harus semangat, harus memiliki sikap pahlawan supaya anak menjadi lebih pandai dan bisa mengerjakan soal-soal yang Pak Iksan berikan. Dan selamat belajar, semoga sukses dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.